kenaikan pangkat untuk April 2023 ini apakah menggunakan input melalui usulan ASN. Tema rakor kali ini diusung sesuai dengan arahan Menteri Pan-RB Republik Indonesia bahwa Badan Kepegawaian Negara perlu segera melakukan percepatan implementasi sistem informasi aparatur sipil negara atau kita kenal dengan SIASN BKN yang difokuskan pada 3 layanan kepegawaian, yakni kenaikan pangkat, pensiun, dan pindah instansi di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah yang harus segera dilaksanakan pada awal tahun 2023. Ini bentuk aplikasinya, tampilan depan atau front page dari aplikasinya. Ada SIASN instansi, SIASN BKN, bantuan hukum, dan helpdesk, dashboard, dan layanan pendukung. Tetapi dari modul-modul yang ada di sini, pada dasarnya berisi adalah layanan-layanan yang ada di dalam aplikasi seperti yang di tabel sebelah kanan ini. Terkait dengan percepatan yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Kepala, bahwa kita akan melakukan percepatan untuk layanan 3 layanan dari modul aplikasi yang ada di sini, yaitu 3 khusus untuk layanan kenaikan pangkat, layanan pensiun, maupun layanan terkait dengan pindah instansi. Walaupun sebetulnya ada yang kita fokus hanya pada 3 layanan utama ini, tetapi dalam sistem sebetulnya itu didukung oleh banyak sekali sistem-sistem lain atau subsistem yang lain. Yang mulai dari ada helpdesk, kemudian ada subsistem perencanaan, kemudian ada subsistem admin, kemudian ada subsistem status dan kedudukan, kemudian ada peremajaan data, dashboard, operasional, dan penggunaan tanda tangan digital. Ini mekanismenya, semua proses yang tadi akan dengan menggunakan API service, application programming interface, sehingga mekanisme ini akan menjadi lebih, diharapkan akan menjadi lebih efektif dan lebih efisien, dan tentu saja juga akan lebih termonitor dengan baik bottleneck-nya ada di mana dari sistem tadi. Nah, ini contohnya yang tadi yang saya sampaikan, ada SK yang sudah ditandatangani secara elektronik, misalnya ini ditandatangani oleh Kepala BKN, maka SK tadi langsung disampaikan melalui SAPK, MySAPK-nya Bapak Ibu, masing-masing pegawai, tetapi tentu saja juga akan langsung diterima oleh masing-masing instansi. Masing-masing pegawai bisa langsung mendownload SK-nya, artinya kita tidak lagi menggunakan kertas untuk cetak SK. Jadi kalau Bapak Ibu kemudian ingin mencetak SK-nya, ya Bapak Ibu bisa mencetak SK-nya sendiri. Jadi tidak lagi SK dicetak oleh BKN. Ada perubahan layanan yang signifikan yang kami lakukan antara sistem yang lama dengan sistem yang baru. Yang pertama adalah sistem yang baru ini semua berbasis paperless. Kami tidak lagi menerima berkas usul dalam bentuk hard copy dari Bapak Ibu, semua disampaikan melalui sistem, sehingga ini tentu saja memudahkan pelaksanaan pekerjaan bisa dilakukan dari manapun juga. Kedua, yang berbeda adalah penggunaan tanda tangan digital, di mana selama ini sebagian masih menggunakan tanda tangan digital dan sebagian lagi menggunakan tanda tangan basah. Sekarang ke depan kita semua akan menggunakan tanda tangan digital. Dan kami juga akan segera meregistrasikan tanda tangan digital bagi pejabat pembina kepegawaian atau PPK di instansi masing-masing, baik itu instansi pusat ataupun di instansi daerah. Kemudian semua proses itu dilakukan secara otomatis, jadi termasuk pada saat penyampaian SK kepada BKN, kepada ASN, kepada instansi pengusul itu dilakukan secara otomatis. Tidak lagi kemudian disampaikan secara manual. Kemudian ada mekanisme transparansi terhadap proses. Kalau selama ini semua orang tidak bisa mengetahui sudah sejauh mana proses layanan administrasi kepegawaian yang ada di BKN ataupun di kantor regional, maka ke depan Bapak Ibu bisa memonitor sekarang posisinya sedang ada di mana dari tahapan-tahapan terkait dengan layanan administrasi kepegawaian. Dan tahapan atau informasi tadi juga kemudian dinotifikasi kepada masing-masing ASN melalui aplikasi MySAPK. Jadi kami ingin mendorong bahwa Bapak Ibu semua
karena di data kami masih ada ASN Bapak Ibu yang belum melakukan aktivasi terkait dengan aplikasi MySAPK. Mohon untuk segera dilakukan aktivasi sehingga kita betul-betul bisa mendorong proses automated ini bisa dilakukan dengan lebih efektif. Yang berikutnya adalah kolaborasi yang kita lakukan, di mana kalau dulu ASN tidak dapat mengusulkan perbaikan data, kalau sekarang mereka bisa langsung mengusulkan perbaikan datanya, termasuk melihat dokumen-dokumen kepegawaiannya yang ada di dalam database kepegawaian. Termasuk juga kami menyediakan interoperability data, bagaimana data antar satu sistem dengan sistem yang lain bisa dipertukarkan dengan menggunakan sistem dan teknologi. Jadi yang pertama kenaikan pangkat, percepatan akan kita laksanakan periode 1 April 2023, cut off-nya untuk kita mulai adalah di akhir tahun ini. Jadi percepatan layanan mutasi kepegawaian itu basisnya adalah pemanfaatan sistem informasi aparatur sipil negara. Dan untuk pensiun, kita akan lakukan mulai akhir Desember, awal Desember, atau paling lambat di awal Januari tahun 2023. Kemudian pindah instansi juga demikian, akan kita laksanakan mulai dari Desember 2022 ini atau paling lambat Januari 2023. Waktunya sangat mendesak, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini saya mohon dukungan, kolaborasi, komitmen dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian pengelola kepegawaian, pimpinan pemerintah daerah dan pengelola kepegawaian di seluruh provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Untuk kenaikan pangkat, Bapak Ibu sekalian, targetnya adalah tepat waktu, itu 100%. Mungkin ada satu keterlambatan 1-2, tetapi itu bukan keterlambatan yang normal, tetapi karena permasalahan. Karena terdapat permasalahan terhadap kenaikan pangkat tersebut. Tetapi jika tidak ada permasalahan, maka diharapkan kenaikan pangkat bisa tepat waktu. 100%. Tepat waktu artinya untuk periode kenaikan pangkat 1 April, SK kenaikan pangkatnya sudah diterima oleh PNS-nya sebelum 1 April. Demikian juga untuk Oktober, SK kenaikan pangkatnya diterima oleh PNS sebelum 1 Oktober. Mengingat SK kenaikan pangkat secara umum, kecuali yang 4C ke atas, itu ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian, maka ketepatan waktu 100% ini memiliki prasyarat yaitu komitmen dan ketepatan waktu proses tindak lanjut dari pertek yang dikeluarkan BKN oleh pengelola kepegawaian instansi, termasuk tanda tangan SK oleh pejabat pembina kepegawaian di masing-masing instansi. Kemudian target berikutnya adalah tepat gaji. Kami berharap atau mentargetkan 50% dari PNS yang naik pangkat pada satu periode itu sudah menerima gajinya tepat waktu, sudah menerima perubahan gajinya tepat waktu. Artinya ketika TMT 1 April, maka gaji April sudah berubah sesuai dengan pangkat yang terbaru. Ini membutuhkan persyaratan terkait dengan prosesnya, mengingat pengajuan gaji ke kas daerah itu kalau tidak salah paling lambat tanggal 10 bulan sebelumnya. Jadi kalau gaji 1 April, maka sebelum tanggal 10 Maret sudah harus diajukan pembayaran gajinya untuk gaji 1 April. Nah, oleh karena itu, SK kenaikan pangkatnya ke pangkat yang baru paling lambat adalah di akhir Maret harus sudah selesai. Syukur-syukur kami akan berupaya untuk pertek KP paling lambat di akhir Januari sudah bisa kita selesaikan. Untuk proses di BKN,
kami mencoba atau diamanatkan untuk bisa menyelesaikan dalam waktu 2 hari kerja. Ini berat sekali bagi kami, mengingat beban kerja satu periode itu cukup besar. Untuk BKN pusat kurang lebih 50 sampai 70 ribu, belum untuk di kantor regional. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, untuk KP ini kami mohon pengusulannya lebih cepat, lebih baik. Saat ini atau beberapa di waktu-waktu yang lalu, umumnya instansi mengusulkan kenaikan pangkat di akhir-akhir dari batas waktu yang kami tetapkan, yaitu di akhir Februari. Bahkan banyak instansi yang minta perpanjangan untuk usulnya. Nah, ini saya kira kalau itu masih berjalan, maka target ini pasti tidak akan dicapai. Oleh karena itu, kami akan membuat pengaturan ketat terkait dengan batas waktu usul KP ke BKN ini. Kemudian untuk pensiun, ini proses pensiun maksimal diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja. Dan ini di BKN sudah kami coba simulasi dan rasa-rasanya kami mampu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, supaya untuk usul pensiun atau proses praktek pensiun ini lebih cepat, maka kami akan membuat beberapa pemangkasan atau penyediaan bisnis proses maupun persyaratannya. Kemudian untuk pindah instansi, kita akan selesaikan dalam waktu 2 hari kerja. Dan waktu 1 hari, 2 hari kerja ini tentu saja dalam kondisi persyaratan terpenuhi. Secara umum, bisnis proses di BKN untuk layanan mutasi kepegawaian secara keseluruhan, ada sekitar 12 layanan mutasi kepegawaian, di mana tahap atau proses bisnis sebelum kita pangkas, sebelumnya itu antara 8 sampai 14 tahapan, maka kita pangkas di internal BKN menjadi 2 tahap saja, yaitu verifikasi, kemudian tanda tangan. Verifikasi oleh petugas pemrosesnya, verifikatornya, kemudian tanda tangan oleh pejabat yang berwenang, yang punya kewenangan untuk melakukan tanda tangan. Dan semua prosesnya, tadi disampaikan oleh Pak Deputi Sinka, kita lakukan by sistem, yaitu sistem informasi ASN, dan full atau paperless. Kita tidak menggunakan berkas atau dokumen fisik lagi. Jadi semuanya secara keseluruhan menggunakan dokumen digital atau virtual. Kemudian penyediaan proses bisnis, yang pertama kita sudah lakukan pemangkasan SOP. Kemudian kita paperless, sepenuhnya paperless, usul KP dan pensiun perorangan tanpa surat pengantar, tanpa nominatif, tanpa kolektif. Jadi kalau siap 1 orang, ya diusulkan 1 orang. Kalau siap 10, ya diusulkan 1 persatu untuk 10 orang itu. Kemudian minimalisir dokumen pendukung dalam tanda petik dokumen virtual. Untuk KP itu hanya entry nilai atau sebutan, jadi dokumen virtualnya tidak perlu dilampirkan. Ini nanti masih kami akan putuskan apakah bisa atau tidak, tapi saya berharap ini bisa. Kemudian satu lagi, apakah dimungkinkan SKP itu disusulkan? Ini juga masih menjadi diskusi. Kalau SKP atau dokumen SKP atau penilaian SKP bisa disusulkan, maka usul KP untuk April bisa kita lakukan di bulan Desember. Tapi kalau SKP ini wajib, jadi usulnya harus setelah SKP ditetapkan, maka mau tidak mau paling cepat usul KP adalah di Januari. Dan waktunya sangat pendek karena kita hanya punya waktu 1,5 bulan untuk usul dan prosesnya. Kemudian untuk pensiun, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama ya kita coba akan gunakan BPJP virtual yang disampaikan ke aplikasi MySPK masing-masing PNS. Dan di sana ada
ada fitur untuk approval dari PNS yang itu sendiri terhadap DPJP yang disampaikan melalui MySAPK atau WA. Nanti Pak Deputi Singa yang memutuskan itu mau menggunakan yang mana. Kemudian ada beberapa surat pernyataan, antara lain pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana, dan surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin maupun proses pembinaan disiplin diganti dengan checklist pernyataan di aplikasi SIASN. Karena surat pernyataan itu bentuknya adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka checklistnya itu sebagai pengganti tanda tangan tersebut. Kemudian percepatan waktu usul, KP April, kalau secara logika atau aturan normal adalah mulai Januari, dan kami batasi hanya sampai 20 Februari untuk April. Untuk Oktober itu mulai Juni sampai dengan 20 Agustus. Ya, kemudian untuk pensiun itu kami batasi 15 bulan itu sudah bisa mengajukan usul. 15 bulan sebelum BUP. Itu usul pensiun, usul praktek pensiun sudah bisa diajukan ke BKN. Kemudian catatan yang penting, Bapak Ibu sekalian, kami tidak akan memberikan perpanjangan waktu usul KP. Jadi mohon waktu yang sudah kami tentukan itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hari ini kita melakukan sosialisasi, sehingga Bapak Ibu sekalian mulai hari ini dan seterusnya sudah bisa mendata dan memperbaiki data PNS yang akan KP 1 April di SIASN. Kemudian untuk pensiun apabila sampai dengan 6 bulan sebelum BUP itu belum ada usul pensiun, maka kami dapat menerbitkan pertek secara otomatis tanpa usulan berdasarkan data dan dokumen yang ada di BKN. Jadi ini pensiun otomatis, tapi tidak semua pensiun bisa otomatis, maka yang 6 bulan sebelum BUP, terutama yang sudah pasti, itu yang kami terbitkan. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, permajaan data, updating data itu menjadi sangat penting demi lancarnya proses mutasi kepegawaian sejak KP, pindah instansi, pensiun itu bisa kita berikan layanan dengan baik dan lancar. Nah, terakhir dari saya Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya. Yang pertama adalah mulai dari sekarang untuk KP April dan Oktober nanti silakan diinventarisir PNS di instansi Bapak Ibu sekalian yang akan naik pangkat pada 2 periode tersebut. Demikian seterusnya. Nah, kemudian untuk pensiun, sampai dengan 15 bulan ke depan akan BUP, atau silakan atau lebih lama lagi tidak masalah untuk internal instansi Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari hasil inventarisasi data tadi, calon penerima KP dan pensiun tadi, silakan lakukan perbaikan data di SIASN. Teliti, bandingkan antara data di SIASN dan data yang ada di Bapak Ibu. Kalau di SIASN belum update, silakan diupdate, diperbaiki. Dan dilengkapi dengan data, dengan dokumen pendukungnya. Kemudian kalau berkas bermasalah, kami tidak akan tahan. Waktu 2 hari harus keluar dari BKN. Apapun hasilnya, apakah MS, TMS, atau BTS, atau bahan tidak sesuai. Dan mohon untuk segera dilengkapi. Karena prosesnya di BKN, itu kami akan bisa memonitor untuk setiap orang berapa prestasinya, apakah ada yang ditahan oleh yang bersangkutan. Dan saya yakin pegawai kami, staf kami, atau pemroses di BKN tidak akan berani menahan usul KP dan pensiun. Mengapa? Karena yang bersangkutan hanya bisa membuka 1 usulan untuk diproses dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalau tidak segera diselesaikan,
dia akan terhambat prestasi kerjanya. Dan kami punya target setiap hari masing-masing minimal sekian. Jadi kalau itu dilakukan penahanan di pemproses, maka yang rugi adalah pemproses sendiri. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon dukungan, kerjasama, kolaborasi, dan komitmen kita bersama. Sekian, terima kasih. Kenaikan pangkat untuk April 2023 ini apakah menggunakan input melalui usulan SIASN? Atau dipertanyakan apakah untuk usulan kenaikan pangkat April 2023 seperti pemandian data atau input datanya seperti contoh menggunakan angka kreditnya, apakah sudah bisa nanti diusulkan melalui layanan ISIM Ormasi ASN. Untuk itu mohon Ibu Sri Widayanti dan nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Jumiati dalam hal sistemnya. Terima kasih. Mas Andi, terima kasih terkait dengan usulan untuk yang kenaikan pangkat 2023 terkait jadwal gelar bisa diajukan bersamaan, dan ini juga sudah disediakan dari linknya untuk link peremajaan ini sudah bisa diusulkan karena memang nanti akan digunakan sebagai riwayat jabatannya sudah tersedia ya di SIASN, dan juga termasuk angka kreditnya. Ini sebenarnya Bu Jumi yang lebih memahami, tetapi dari sisi mekanisme, karena sesuai dengan surat terbukti bahwasanya kami ingin untuk kenaikan pangkat yang bagi mereka yang juga sekaligus mempunyai peningkatan pendidikan kan bisa diusulkan bersamaan. Nah ini kami juga ingin percepatan, dan ini juga sudah difasilitasi oleh PPSIASN untuk bisa kemudian nanti dimasukkan di dalam data riwayat yang ada di SIASN. Jadi bisa diusulkan. Gitu nih Mas Andi.